Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Devia Purnamasari, NPM 121-2019-001. Di sini saya akan mengerjakan UTS tahap 2, yaitu modul 3, siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Yang pertama, di sini diminta untuk mempelajari kuesioner pengendalian internal. Di sini ICQ-nya ada di halaman 78 sampai dengan 87. Yang pertama, di sini ECQ untuk nomor 1, penyimpanan dan pengawasan fisik. Apakah persediaan dipisahkan atas kelompok? 1, bahan baku. Jawabannya ya. Yang kedua, barang dalam proses. Jawabannya ya. Yang ketiga, barang jadi atau dagang. Jawabannya ya. Yang keempat, bahan pembantu atau supplies dan suku cabang atau spare part. Itu jawabannya ya. Ada di buku 1 halaman 89, yaitu Saudari Olivi memberikan rincian persediaan barang 31 Desember 2018. Ada di bagian bawah, yaitu ada bahan baku, bahan penolong, bahan dalam proses, dan barang jadi. Selanjutnya nomor 2. Selanjutnya yang B, diatur secara rapi dan tertib. Pada buku 1 halaman 18, itu kepala bagian gudang, yaitu Bapak Utomo, mencatat semua data penerimaan dan pengeluaran barang dari gudang, serta barang yang baru diterima dari pemasok. Jadi jawabannya ya. Yang ketiga, yang C, tercegah dari pencurian. Ya. 2, kerusakan ya. Ketiga, kebakaran, banjir, dan resiko lainnya ya. Itu ada di buku 1 halaman 18, yaitu Bapak Utomo itu kepala gudang mengawasi persediaan persediaan barang, jadi tercegah dari pencurian, kerusakan, dan kebakaran. Yang D, secara berkala dicocokkan dengan kartu gudang. Kartu gudang itu ada di halaman 1, buku 1 halaman 18, yaitu Ibu Vivian, kepala bagian administrasi itu membuat laporan pembelian secara berkala untuk dipertanggungjawabkan oleh Bapak Sugeng. Dari Bapak Sugeng ini nantinya ngasih laporan ke kepala gudang tersebut. Yang kedua, apakah persediaan di bawah pengawasan seorang penjaga gudang atau orang tertentu? Jawabannya iya, diawasi oleh Bapak Utomo. Yang ketiga, apakah kecuali petugas gudang dilarang masuk ke gudang? Jawabannya itu iya, karena diawasi oleh Bapak Utomo, jadi ada larangannya juga. Yang keempat, apakah setiap pengeluaran barang jadi berdasarkan bukti penjualan tertulis? Jawabannya itu iya, Bapak Utomo pada kepala bagian gudang ini mencatat semua data pemerintahan dan pengeluaran barang dari gudang serta barang yang baru diterima dari pemasok. Jadi disertakan dengan bukti tertulisnya. Yang kelima itu, apakah setiap pengeluaran barang jadi atau barang dagang harus berdasarkan surat jalan atau DO atau sejenisnya yang diotorisasikan pejabat perusahaan yang berwenang? Jawabannya itu ada di halaman 88,
di bagian beban pokok penjualan di keempat. Pengeluaran barang yang terjual didasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang dan didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta benar-benar. Selanjutnya, yang keenam, apakah terdapat pos-pos penjagaan yang mengawasi arus keluar masuk barang dengan efektif? Jawabannya itu ada di halaman 88, di persediaan, di poin kelima. Pos-pos persediaan telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang keenam, apakah 6 udah. Yang ketujuh, apabila klien menggunakan sistem persediaan perpetual, apakah dibuat kartu persediaan untuk bahan baku, bahan dalam proses, barang jadi, dan bahan pembantu dan suku cadang. Itu jawabannya ya. Ada di halaman 89 di bagian bawah prosedur audit untuk pengujian kewajaran persediaan dan utang usaha. Saudari Olivi memberikan daftar rincian persediaan barang untuk 31 Desember. Ada bahan baku, penolong, barang dalam proses, dan barang jadi. Selanjutnya yang B sekarang. Apakah kartu persediaan tersebut dipegang oleh staf yang tidak menguasai persediaan secara fisik? Jawabannya iya. Ini itu dipegang halaman 91. Jadi dia mencari di halaman 91 di bagian selisih perhitungan selisih persediaan dicari penyebabnya oleh Anda bersama-sama dengan Saudari Olivi dan Bapak Utomo kepala gudang, dan Saudari Olivia ini Saudari Olivia ini di bagian akuntansi. Selanjutnya, apakah total jumlah menurut kartu persediaan tersebut secara berskala dicocokkan dengan akun kontrol buku besar? Jawabannya itu ya. Ada di halaman 88 di bagian persediaan di poin ke-7, yaitu jumlah rincian persediaan dalam kartu persediaan sesuai dengan buku besar. Yang D, apakah saldo kartu persediaan dicocokkan dengan hasil stok opnam paling sedikit setahun sekali? Jawabannya ya. Ada di halaman 88 di persediaan poin ke-6, semua persediaan telah dicatat dengan pisah batas pembelian penjualan pada akhir tahun dengan tepat. Selanjutnya E, apabila terdapat selisih, apakah diinvestigasi oleh orang yang tidak menguasai persediaan secara fisik atau pemegang kartu persediaan? Jawabannya iya. Itu ada di halaman 91 yang di bagian selisih perhitungan fisik dari penyebab bersama Saudari Olivi. Saudari Olivi itu di bagian akuntansi. Selanjutnya di F, apakah penyesuaian adjustment atas selisih diotorisasikan oleh petugas berwenang? Jawabannya itu ya, ada di halaman 91. Dijelaskan oleh Bapak Utomo, Kepala Bagian Gudang. Yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Selanjutnya, 8. Apabila digunakan sistem berkala, periodic system, sebutkan prosedur dan pengawasan yang dilakukan. Nomor 8 itu tidak relevan karena menggunakan pada halaman 23 itu persediaan itu menggunakan dicatat dengan sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system. Selanjutnya stock opnam. Stock opnam
apakah yang mengawasi 9 apakah yang mengawasi atau melakukan perhitungan atau menyusun ikhtisar hasil perhitungan terlepas dari A. Penguasaan secara fisik atas barang atau penjagaan gudang dan sebagainya. Jawabannya ya. Itu ada di halaman 90 di bagian bawah. Halaman 90 di bagian bawah itu ada perhitungan fisiknya, hasil perhitungan fisik persediaan PT Subgus. Selanjutnya yang B, pencatatan kartu persediaan itu B, ya. Itu saudari Aulivi dan Bapak Utomo. Yang ke-10, apakah dibuat instruksi tertulis untuk pelaksanaan stop of name dan dijelaskan kepada pelaksana stop of name. Halaman 18, ada di halaman 18. Selanjutnya, apakah dilaksanakan pisah batas atau cut off atas penerimaan dan pengeluaran barang selama stock of name? 11 itu ada di halaman 88. Di persediaan poin ke-6, semua persediaan telah dicatat dengan pisah batas pembelian dan penjualan pada akhir tahun dengan tepat. Selanjutnya itu 12, apakah barang penjualan lambat atau slow motion, usang atau obsolete atau rusak telah dipindahkan? Jawabannya ya. Ada di halaman 88. Selanjutnya itu apakah hasil stop of name dicocokkan dengan buku besar? Jawabannya itu ada di halaman 88 poin ke-7, yaitu rincian persediaan kartu persediaan sesuai dengan buku besar. Nomor 14, apakah persediaan di akhir dinilai secara konsisten dengan tahun sebelumnya? Halaman 88, yaitu poin keempat itu persediaan dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Jadi diterapkannya secara konsisten dari tahun sebelumnya. Selanjutnya itu sistem pembiayaan. Yang ke-15 itu apabila terdapat sistem perhitungan biaya atau costing system, apakah A sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia? Jawabannya itu ada di halaman 88 pada poin keempat, yaitu persediaan dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. B, cocok dengan produk, iya. C, terancang untuk mencegah pemborosan, iya. Dicocokkan dengan laporan keuangan, iya. Itu ada di semua persediaan yang dicatat memang benar-benar ada pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Yang E, menggunakan biaya standar atau kalkulasi di muka untuk disesuaikan dengan biaya sebenarnya. Itu tidak. Varian yang timbul dibuat analisisnya. Itu tidak. Ke-16, apakah hal-hal sebagai berikut dilaporkan secara segera kepada manajemen untuk diperbaiki atau diambil keputusan? Yang A itu rencana kebutuhan. Rencana kebutuhan itu ada di halaman 18. Yang B, barang-barang yang penjualnya lambat, itu tidak. C, barang yang usang, itu tidak. Barang yang rusak, tidak. Kelebihan persediaan, iya. Yang F, persediaan sisa, iya. Selanjutnya,
17. Apakah untuk persediaan berikut dikendalikan dengan baik dan dibukukan sebagaimana seharusnya? Yang A, barang konsinyasi keluar. Itu tidak relevan karena pada halaman 91 itu di poin ke barang konsinyasi itu ada di poin ke-4. Selanjutnya itu barang konsinyasi yang terima milik perusahaan lain untuk dijualkan itu tidak. Barang customer itu tidak. Yang D, barang pada kontraktor itu tidak. E, bahan baku yang disediakan oleh pelanggan atau pemesan customer supply materials itu tidak. F, barang kemasan perusahaan yang dapat dikembalikan itu tidak. Yang G, barang kemasan tidak per produk tidak. 18. Apakah barang-barang tersebut pada butir 16 secara fisik dipisahkan? Apabila dilakukan, itu jawabannya tidak. 19. Apakah jumlah rata-rata persediaan cukup dapat diterima untuk jenis usaha? Ya, itu ada di halaman 17 bahwa ada di halaman 17 perusahaan ini mulai maaf salah, ada di halaman ada di halaman 17 di bagian perusahaan ini itu kan di bidang industri farmasi, berarti dia memproduksinya juga tahun 2011. Jadi dia cukup besar perusahaannya dan dapat diterima. Selanjutnya, 20. Apakah produksi dilakukan berdasarkan pesanan? Itu tidak. B, produksi massa, ya karena dia itu perusahaan ini baru memulai halaman 17 mulai memproduksi dalam skala besar pada tahun 2016. Jadi dia memproduksi massa. Yang 21, jika berdasarkan pesanan apakah dibuat lembar pesanan? Itu tidak relevan. Yang kedua, apakah metode penilaian persediaan berdasarkan A, biaya masuk, pertama, rata-rata bergerak, rata-rata tertimbang. Itu ada di halaman buku 1 halaman 23 bahwa biaya ini menggunakan FIFO, jadi jawabannya ya. Yang B, biaya atau harga pasar yang lebih rendah itu tidak, harga jual juga tidak. Selanjutnya di sini ada kelemahan-kelemahan lain yang tidak dicantum dalam pada pertanyaan tersebut. Pertanyaan di atas. Kelemahannya itu yaitu kelemahannya itu barang yang penjualan lambat, usang, atau rusak tidak dipisahkan. Seharusnya barang tersebut dipisahkan untuk menghindari adanya kesalahan melakukan penjualan. Agar jangan sampai barang yang usang atau rusak tersebut malah terjual sehingga mengecewakan pelanggan. Hal ini juga terkaitan dengan penilaian persediaan karena dapat menyebabkan nilai persediaan tersebut menjadi overstate padahal barang tersebut sudah usang dan rusak.
Selanjutnya itu harusnya kelemahannya itu barang-barang yang penjualannya lambat, usang, rusak, serta kelebihan persediaan tidak segera dilaporkan ke manajemen. Seharusnya segera dilaporkan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya itu catatan lainnya diperlukan untuk pemisahan persediaan yang sudah usang, rusak, dan segera dilaporkan ke manajemen. Kesimpulannya itu penilaiannya sedang. Ini yang satu lagi di halaman 82. Kesimpulannya sedang karena masih ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki seperti yang sudah disebutkan bagian kelemahan dan catatan lainnya. Selanjutnya ke prosedur audit. Pada prosedur audit ini yang pertama ada persediaan. Salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengembalian persediaan inventory tracking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembalian persediaan. Pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan dinilai kelayakannya. Itu jawabannya dikerjakan. Selanjutnya itu minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan. Itu ada di buku 1, dilaksanakan di buku 1 halaman 89 sampai 90. Ini ada di halaman 89 sampai 90, yaitu yang di bawah bahan baku itu ada harga satuan dan total. Selanjutnya, sebelum kegiatan perhitungan dilakukan pemeriksaan, ketelitian, pelaksanaan prosedur. Pisah batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan. Itu ada di buku 1 halaman 91 yang di bagian atas. Jadi, pada tanggal 1 Januari, saudara dibantu dengan rekan-rekan ini melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan dengan hasil cut-off atas dokumen sebagai berikut. Ada laporan penerimaan bahan baku nomor 125, surat permintaan bahan baku nomor 752, surat jalan nomor 260.2617, faktur nomor 1515, batch produksi nomor 378, laporan hasil produksi nomor 125. Apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung, terus pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Ini ada di buku 1 halaman 98 sampai 103. Selanjutnya itu 98 sampai 103. Selanjutnya, pastikan bahwa tidak ada penerimaan setelah tanggal pisah batas berikut sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Itu ada di halaman 98 sampai 103. Selanjutnya itu lakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh gudang. Perhitungan dapat dilakukan secara sampling terutama untuk barang yang pokok, material yang mahal. Itu ada di buku 1 halaman 90. Di bagian bawah, selanjutnya itu waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang
persediaan yang sudah rusak berlaku dan kurang baik. Di samping itu waspada juga itu dikerjakan. Bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan. Kita ke FF1. Ini pengambilan persediaan pada tanggal 1 Januari 2019. Untuk perhitungan fisik persediaan itu untuk lokasinya di Jakarta. Deskripsinya ini ada bahan baku. Jumlahnya itu unit fisik kartu persediaan dan perbedaan. Di sini ada keterangan. Untuk bahan baku itu monomer itu ada di halaman buku 1, halaman 90. Fisiknya itu 51.500.000, tidak ada perbedaan. Polisi ini ada perbedaan sebesar di fisiknya itu 1.560 dan kartunya 1.650. Perbedaannya itu ada di barang dicuri di halaman 91. Terdapat selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena barangnya dicuri. Oksan itu tidak ada selisih sebesar perbedaan 24.758. Untuk DPP tersebut 3.400. PS itu 2.350 dan EVO 1 kg. Untuk bahan penolong ini terdiri dari drum warna 90.000 tidak ada perbedaan, drum polos 80.000 tidak ada perbedaan, karton box ini ada perbedaan 52.580 di fisik dan di kartunya 62.580 sebesar perbedaannya 10.000 karena barang terendam banjir yang ada di halaman 91 di poin ketiga. Selanjutnya ini ada lem. Kaleng itu 1 kaleng sama tetap persediaan akhir. Nah, untuk Rokofin SP500 di fisiknya sebesar 37.500 dan di kartunya 39.500. Ini ada perbedaan sebesar 2.000 tetapi tidak perlu di-adjust karena barang konsinyasi ada di tempat lain dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju oleh PT Unicron. Selanjutnya di sini ada PT Rukofin SP800 sebesar 36.500, tidak ada perbedaan. Rukofin SP1000 sebesar 27.854, ini ada di fisik dan di kartunya 28.854. Ini ada di kartu. Nah, itu ada perbedaan sebesar 1.000 karena memberikan sampel promosi dengan gratis. Ini tuh ada di halaman 91 nomor 5 yang di poin kelima. Untuk Rokofin SPL 1.500 sebesar 6.904,7 ini masih sama. Klien PT Subud schedule perhitungan fisik persediaan dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diproduksi oleh ISA tanggal 12 Maret 2019, indeksnya F1, periode 31 Desember 2018. Ini lagi, pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Jawabannya dilaksanakan apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan keuangan, dilakukan prosedur penarikan maju atau trade forward ke tanggal neraca laporan posisi keuangan, sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka dilakukan prosedur penarikan mundur atau trade back dan buat kertas kerja lainnya. Ini tidak ada. Selanjutnya, nomor 2, uji penilaian harga persediaan enggan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Ini dikerjakan, itu ada di halaman buku 1, halaman 94. Selanjutnya,
Ada selanjutnya, yang ketiga, perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Jawabannya tidak ada. Periksa yang keempat, periksa semua penjumlahan dan perkalian dari daftar persediaan. Ini ada di buku 1 halaman 91. Oke. Penjumlahan dan perkaliannya itu ini. Maaf, ada di halaman 89. Itu harga satuan dikali dengan total. Siapkan schedule utama yaitu F. Kita ke F. Nah, di sini itu terdapat jurnal koreksi yang pertama. Kita buka halaman 91. Di sini terdapat jurnal koreksi pada beban produksi. Yang pertama itu beban produksi. Sini itu di halaman 91, nomor 1 bahan baku polisilin selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Itu jawabannya. Untuk jurnal koreksinya itu beban produksi sebesar 1.350.000 dari 90 kg dikali harga satuannya itu sebesar 15.000. Dan di kreditnya persediaan bahan baku polisin sebesar 1.350.000. Yang kedua, di sini bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta. Belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Nah, ini itu koreksi pembelian bahan baku PS 500 kg yang belum dicatat. Jadi, hitungnya itu pembeliannya itu sebesar 500 kg, bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg, dikali dengan harga satuannya itu 16.000. Dan untuk PPN-nya 10% dikali 8 juta, hasilnya 800.000. Sedangkan di kreditnya sebesar utang usaha 8.800.000. Selanjutnya, yang ketiga itu bahan pembantu karton selisih sebanyak 10.000 disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Karena tidak dapat dipakai lagi, maka jurnal koreksi tersebut karena kerusakan bahan penolak disebabkan oleh banjir itu didebitnya beban produksi sebesar 11 juta dan kreditnya persediaan bahan penolong sebesar 11 juta. Selanjutnya yang Rucovin SP 500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Nah, ini tuh tidak adjust karena barangnya ada di tempat lain dan dan PT Unicorn sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Selanjutnya, yang kelima, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rucovin SP 1.000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembelian di Hainan dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Maka ini ada jurnal koreksinya pada beban di kreditnya persediaan barang jadi sebesar 15.910.000 dari telah diambil 1.000 kg Rucovin ini dikali dengan harga satuannya sebesar 15.910. Selanjutnya di kredit itu PPN keluaran 10%, di kredit sebesar 1.591.000 dari 10%
dikali 15.910.000. Nah, hasilnya itu di debit beban promosi sebesar 17.501.000. Selanjutnya, yang keenam, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377, ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang harus dibayar pada tanggal 26 sampai 29 Desember 2018 selama 4 hari, yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Nah, ini itu ada jurnal koreksi untuk pembayaran upah, di debitnya upah langsung sebesar 15 juta dan dikredit utang yang masih harus dibayar. Selanjutnya ini di F, ini keterangannya persediaan barang jadi per klien 31 Desember 2018 itu persediaan barang jadi itu ada di F1. Ini itu hasil dari di halaman 90 persediaan barang jadinya. Nah, ini itu dikredit sebesar 15.910.000. Kita lihat di F1 ya. Nah, di F1 ini keterangannya, F1 ini persediaan barang jadi. Keterangannya itu ada Rukofin SP 500, per kliennya 31 Desember 2018 itu, yang tadi di halaman, buku 1 halaman 90, di debitnya itu tidak terdapat selisih, di kreditnya juga tidak dapat selisih per audit 31 Desember 2018. Jadi totalnya itu per klien ditambah debit dikurang dengan kredit hasilnya 628.445.000. Selanjutnya ini ada Rukofin SP 500. SP 800 ini sama di buku 1 halaman 90. Ininya debit sama kreditnya tidak terdapat selisih. Per audit 31 Desember 2018 itu dapat dari per klien ditambah dengan debit dikurangi kredit. Rukofin SP 1000 per kliennya itu 459.067.140.000 rupiah. Nah, debitnya itu nggak ada, kreditnya itu 15.910.000. Yaitu terdapat jurnal koreksi pada SP 100 ini. SP 1000 ini. Yang di halaman 91 nomor ketiga, bahan pembantu karton box selisih 1000 itu ada di nomor 5 pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1000 kg Rukofin SP 1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis. Ini itu jurnal ditemukan daftar barang jadi yang sesuai dengan buku besar serta dokumen-dokumen dukungnya. Kami menemukan yaitu persediaan barang jadi itu di kredit sebesar 15.910.000 dari 1000 dikali 15.910 itu harga satuan dari SP 1000. Selanjutnya PPN keluaran di kredit sebesar 1.591.000 itu hasil dari 15.910.000 dikali 10%. Selanjutnya di debit itu beban promosi sebesar 17.501.000. Nah, ininya itu dimasukin di kredit. Jadi, untuk total per audit 31 Desember 2018 ini, dapat dari per klien ditambah debit dikurangin sama kredit ini. Hasilnya 443.157.140. Rukofin SP 1500, per kliennya 109.853.860. Ini tuh debitnya tidak terdapat selisih sama kreditnya juga. Per auditnya itu dapat dari tadi ditambah debit dikurang kredit hasilnya 109.853.860. Nah,
kita balik ke F1. Di sini kan kreditnya jumlah. Jadi total untuk yang dikredit ini sebesar 15.910 dan di total per auditnya itu 1.1.762.171.000. Nah, ini itu dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh saya sendiri, Aisyah Devia, tanggal 12 Maret 2019, indisinya F1, periode 31 Desember 2018. Nah, kita samain ya, ini sama dengan ini, itu sama di kredit ya. Selanjutnya yang di F2. F2 itu persediaan barang dalam proses. Review itu F2, per kliennya itu 290.107.800. Nah, ini itu bisa dicocokkan dengan halaman 90 di barang dalam proses, total akhirnya juga sama. Debitnya itu sebesar 15 juta, kreditnya itu nggak ada, per auditnya itu 305.107.800. Nah, ini itu dapat dari mana? Dari F2. Nah, kita buka di F2. F2 ini persediaan dalam proses. F2 itu batch production nomor 377 per klien 31 Desember 2018 itu dapat dari tadi halaman 90, debitnya itu 15 juta, dapat dari jurnal koreksi pada halaman 91 di nomor 6 SP 377. Nah, itu sebesar 15 juta karena membayar upah sebesar 15 juta. Dan utang yang masih dibayar itu sebesar 15 juta di kredit. Nah, itu dimasukkan per audit 31 Desembernya itu sebesar 142.791.900. Ini dapat dari per klien ditambah debit dikurangin sama kreditnya. Selanjutnya nomor 378 per klien 31 Desember 2018 sebesar 162.315.900 ditambah debit dikurang dengan kredit, hasilnya 162.315.900. Nah, ini kita pakai namanya cross ini itu namanya cross footing ya, cross footing verified. Jadi penambahan atau pengurangan secara horizontal yang diletakkan di samping kanan dari total angka. Dan untuk totalnya ini ke bawah ini di sums di sum dari 337 ditambah dengan ini hasilnya ini. Debitnya juga ditambahin. Nah, total untuk per audit 31 Desember 2018 itu 305.107.800. Ini dikasih tanda dengan footing. Nah, footing ini untuk penambahan atau pengurangan secara vertikal yang diletakkan di bawah angka dari total angka. Selanjutnya kita ke F lagi. Nah, persediaan barang baku yaitu F3. F3 itu per klien 31 Desembernya itu 520.506.300. Itu dapat dari halaman 89 di buku 1. Totalnya itu terakhirnya sama. Untuk debitnya itu sebesar 8 juta. Dari nanti kita ituin. Di kreditnya itu 1.350.000. Untuk per auditnya itu dapat dari per klien ditambah debit dikurang dengan kredit, hasilnya 527.156.300. Nah, kita ke F3. F3 ini persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini ada di halaman buku 1 halaman 89. Nah, ini buku 1 halaman 89. Per kliennya itu untuk monomer 77.250.000, debitnya itu
tidak ada selisih, tidak terdapat selisih bersama kreditnya per auditnya 31 Desember 2018 77.250.000. Polivinil itu per kliennya 24.750.000. Kreditnya itu sebesar 1.350.000 dari mana? Dari buku 1 halaman 91 di poin 1 bahwa bahan baku polisin selisih sebanyak 90 kg. Disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri. Nah, jadi per klien ditambah debit dikurangi dengan kredit hasilnya 23.400.000. Nah, itu terdapat jurnal koreksi yang tadi beban produksi sebesar 1.350.000 dari 90 kg, selisih 90 kg dikali dengan 15.000 harga satuannya. Kemudian persediaan bahan baku polisin 1.350.000. Jadi ini dikredit, maka di sini kredit juga. Selanjutnya, oksan sebesar 371.370.000. Di debit yang tidak ada, kreditnya juga tidak ada. Di per audit 31 Desember 2018 sebesar 371.370.000. Selanjutnya di OP. Di OP ini per kliennya 9.520.000 yang nggak ada selisihnya. Sama totalnya PS sebesar 37.600.000. Ini terdapat selisih atau jurnal koreksi di halaman 8 juta di buku 1 halaman 91 poin yang kedua. Di sini bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dan PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibuka sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Ini itu dapatnya dari karena pembelian bahan baku PS itu sebesar 500 dikali dengan harga satuan bahan baku PS 16.000. Nah, untuk PPN masukannya itu 10% dari 8 juta. Di debit jadi hasilnya 800.000. Untuk utang usaha dikredit dan utang usaha dikredit sebesar 8.800.000. Sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Ini koreksi pembelian. Kita ke sini lagi. Untuk totalnya 3.600.000 ditambah 37.600.000 ditambah 8 juta dikurangin kreditnya 0 sama dengan 45.600.000. Untuk EPO tidak ada selisih. Untuk per kliennya 16.300.000. Jangan lupa dikasih cross voting verified dan di bawahnya itu namanya voting verified. Nah, semuanya itu jangan lupa ditotalkan. Untuk total per kliennya 520.506.300. Untuk debitnya 8 juta, untuk kreditnya 1.350.000 dan per auditnya 527.156.300. Ini tuh ada kan debit kreditnya. Kita lihat ke F-nya. Nah, F-nya itu F3-nya itu sama ya. Tadi sudah disebutkan. Selanjutnya yang keempat yaitu persediaan barang penolong F4. Per kliennya itu 31 Desember 2018 itu ada dari halaman 89 di buku 1 total akhirnya 137.843.600. Debitnya itu tidak ada, kreditnya sebesar 11 juta. Per auditnya itu per klien ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit 11 juta. Per auditnya itu sebesar 126.843.600.
Nah, ini itu kita lihat dari F4-nya. F4 ini persediaan bahan penolong itu ada di halaman 89 buku 1, di bagian paling bawah. Untuk drum warna, per klien 31 Desembernya 45 juta. Debitnya sama kreditnya tidak terdapat selisih. Per auditnya 45 juta. Drum polos 24 juta untuk per auditnya sama. Karton box itu 68 juta 838 juta. Itu debitnya kosong, tidak ada. Kreditnya itu 11 juta. Dari mana 11 juta? Dari hasil temuan daftar persediaan bahan penolong yang disesuaikan dengan buku besar serta dokumen-dokumen pendukung. Kami menemukan temuan yaitu pada 11 juta itu pada karton box 11 juta. Di debitnya itu beban produksi sebesar 11 juta, di kreditnya itu persediaan bahan penolong sebesar 11 juta. Nah, untuk kredit per auditnya ini per klien ditambah debit dikurangi dengan kredit hasilnya 57.838.000. Selanjutnya lem itu per kliennya 5.600.000. Debit sama kreditnya tidak terdapat selisih. Untuk totalnya itu ditotalkan saja, ditambahkan semua dari drum warna sampai lem. Untuk total debitnya tidak ada, untuk kreditnya 11 juta. Dan untuk per audit 31 Desember 2018 126 juta 843 juta 600. Jangan lupa juga di footing, di cross footing dan di footing verified. Nah, ini itu kan 11 juta. Kita lihat di sini di F-nya. 11 juta kan di kredit sama. Nah, selanjutnya itu kita totalkan terlebih dahulu per kliennya ditotalkan sebesar 2.726.538.700. Untuk kreditnya itu sebesar 23 juta. Untuk kreditnya sebesar 28.260.000. Per auditnya itu ditotalkan sebesar 2.721.278.700. Dan jangan lupa di cross footing. Dan jangan lupa di footing juga, footing verified. Selanjutnya kita ke prosedur lagi. Selanjutnya ke-6, nomor 6, minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, harga per tanggal neraca dari laporan posisi keuangan serta cocokkan dengan buku besar. Sini buku halaman 89 sampai 90. Itu ada nama barang, kuantitas, bukan harga, ada harganya, harga, serta jumlah harga dan total. Selanjutnya, lakukan penelaan 7. Lakukan penelaan analitis review untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan. Misalnya dari adanya kelebihan persediaan untuk disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat atau slow moving atau usang itu dikerjakan itu di buku 2 halaman 58. Selanjutnya, pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibuka sesuai dengan status, yaitu syarat pembelian itu seperti pembelian franko gudang si penjual, free on board atau FOB shipping point, atau pembelian franko gudang si pembeli, free on board atau FOB destination point. Itu ada di buku 1 halaman 22. Transaksi yang di bagian penjualan, transaksi penjualan oleh perusahaan dilakukan dengan syarat FOB. Selanjutnya ke nomor 9. Nomor 9 dapat
konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan, pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijamin. Itu dikerjakan, itu ada di buku 1 halaman 91, yang nomor 4, barang konsinyasi. Selanjutnya, pelajari kecukupan pertanggungjawaban asuransi, ini tidak ada. Yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk 11. Yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, usang, atau sisa, atau scrap, itu tidak ada. Pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perhatikan ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman kreditur, itu tidak ada. Pajak pertambahan nilai PPN masukkan. 1. Minta daftar PPN masukkan yang meliputi informasi tanggal faktur, nomor PPWP, PKP, dan DPP, dan besar PPN yang dipungut, itu tidak ada. 2. Yakinkan bahwa semua pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak dan semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan, itu tidak ada informasi. 3. Pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dengan SPT, masa dan kompensasi dengan pajak keluaran. Itu ada di buku 1 halaman 91. Ini di bagian paling bawah, PPN masukan. Selanjutnya, apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi batas waktu. Itu masih ada, tidak ada. 4. Apabila ada perbedaan saldo bersih atau pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajari sebab-sebab terutama untuk saldo pertanggal neraca laporan keuangan, itu tidak ada. Pelajari semua, yang kelima, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Beban pokok penjualan. 1. Lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga HPP dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik atau turun yang mencolok. Perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Ini itu dilakukan. Selanjutnya itu hitunglah rasio COGS ya dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulannya. Itu ada di buku 1 halaman 222, 14 dan 13. Kita ke rasio perputaran persediaan. Nah, di sini itu kita buat dulu nih keterangan tahun dan jumlah. HPP untuk tahun 2016 itu jumlahnya 4.556.556.000.000. Itu ada di buku 1 halaman 222. Selanjutnya HPP pada tahun 2017 itu ada di laporan laba rugi halaman 14 sebesar 24.883.531.468 rupiah. HPP itu pada tahun 2018 itu jumlahnya sebesar 33.297.959 dari laporan laba rugi halaman 14. Persediaan pada tahun 2016 jumlahnya itu 2016 itu jumlahnya 1.131.900.000. Itu ada buku 1 halaman 222. Persediaan pada tahun 2017 itu jumlahnya 1.808.167.030 rupiah.
Ini itu dapat dari laporan neraca di halaman 13. Untuk persediaan pada tahun 2018 jumlahnya itu 2.726.538.700 ada di laporan neraca halaman 13. Untuk rasio perputaran persediaan itu 2017 rumus itu HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Jadi untuk 2017 dibagi dengan HPP 2017 dibagi dengan rata-rata persediaannya itu 1.400.000 itu dari C5. Ini tuh C5 itu kita klik aja. Nih, dari persediaan 2016 ditambah dengan 2017 dibagi 2. Hasilnya itu 16. Jadi totalnya itu dibagi 16,93. Untuk rasio perputaran persediaan 2018, HPP dibagi rata-rata persediaan yaitu HPP sebesar HPP 2018 dibagi dengan persediaan 2017 dibagi dengan ditambah dengan persediaan 2018 dibagi 2. Hasilnya 14.650 Nah, kita lihat ini di sini kan terjadi 2017 ke 2018 itu penurunan sebesar 2,28 dalam perputaran persediaan sehingga penjualan persediaan tersebut PT Subus cenderung lambat. Lanjut lagi. Yakinkan bahwa harga pokok penjualan dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti. Kita ke PL2. PL2 itu PL2 itu tentang beban pokok penjualan. Di sini ada keterangan. Keterangannya itu terdiri dari persediaan bahan baku awal, tenaga langsung, hasilnya total biaya manufaktur, terus habis itu baru yang lainnya. Ini persediaan bahan baku untuk 31 Desember 2018 itu 338.871.495. Nah, itu debitnya itu nggak ada, kreditnya itu tidak ada. Nah, per kliennya itu 338.871.495. Ini masih sama. Ini cara ngitungnya per klien ditambah debit dikurangin kredit. Untuk pembeliannya itu sebesar 31.976.158.900. Ini itu pembelian. Jadi per klien ini tambah ini dikurangin dengan ini, hasilnya sama. Untuk retur dan potongan pembelian itu minus 139.481.900. Untuk persediaan bahan baku akhirnya itu F3 sama F4-nya ini. Untuk kliennya ini persediaan bahan baku itu 349.900. Itu kita lihat di debitnya itu 8 juta dari di sininya nih kita lihat ke persediaan bahan baku akhir. Jadi kita ke sini ya. 8 juta dan 12.350. Untuk 8 juta ini pembelian bahan baku. 50.000 ini dari F ini dari 1.350.000 ditambah dengan persediaan bahan penolong. Selanjutnya di sini perauditnya 662.699.900. Nah, untuk totalnya ini ditotalkan saja hasilnya segini.
Selanjutnya itu ada tenaga kerja langsung, yaitu per kliennya 31 Desember 2018. Beban produksi tidak langsung itu terdapat bensin sebesar 51.438.112. Nah, dari beban listrik juga 20.530.000. Ini nggak ada terdapat selisih. Beban penyusutan juga 209.500.000, ini tidak ada, dan prauditnya masih tetap sama. Beban perbaikan dan pemeliharaan sebesar 10.530.000 itu didebit dan di kreditnya tidak ada sebesar 10.530.000. Untuk beban asuransinya itu 3.021.500 dan di debitnya tidak ada juga, dan kreditnya dan prauditnya tetap sama dengan per kliennya. Nah, untuk beban lain-lainnya ini 26.714.117, di debitnya 17.501.000. Kita ke F, jurnal koreksinya lagi. Nah, ini tuh beban promosi termasuk beban lain-lain. Kita ke PL2 lagi. Prauditnya itu dikurangin debit, per klien dikurangin debit dan dikurangin ditambah per klien ditambah debit dikurangin sama kredit, hasilnya 44.215.000. Untuk ini ditotalkan saja. Selanjutnya total biaya manufacturing. Ini itu totalnya dari C7. Ini dari sini total persediaan akhir ini bahan baku, tenaga kerja langsung, dan ditambah dengan beban total beban. Nah, ini itu sama, dari ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini juga sama, yang lain juga sama. Selanjutnya barang dalam proses awal 334.980.300, dalam proses akhir per kliennya 290.107.800. Ini minus di debitnya sebesar 15 juta dari sini. Jurnal koreksi pada upah langsung, bayaran upah sebesar upah langsung di debit sebesar 15 juta dan utang yang masih harus dibayar di kredit sebesar 15 juta. Nah, ini kita ambil yang debitnya. Kita ke PL2 lagi. Di kreditnya tidak ada, dan untuk totalnya itu per klien ditambah debit dikurangin kredit, hasilnya 275.107.800. Untuk harga pokok barang manufaktur itu dari total biaya manufacturing ditambah dengan barang dalam proses ditambah dengan barang dalam proses akhir. Ini juga sama. Untuk per klien 31 Desember 2018 ini totalnya itu sebesar 33.888.114.724. Jangan lupa nih di voting. Habis di voting, jangan lupa juga di cross voting verified. Untuk selanjutnya yaitu persediaan barang jadi awal. Barang jadi awal ini 1.134.315.235. Di debitnya tidak ada, di kredit juga tidak ada, masih sama saldonya. Persediaan barang akhirnya minus 1.778.181.000. Debitnya itu tidak ada, di kreditnya itu 15.910.000. Itu dari jurnal koreksi pada
di sini. Di F1 di persediaan barang jadi di kredit sebesar 15.910.000 dari 1.000 dikali harga satuannya 15.910.000 untuk sampel promosi. Lagi ke sini. Harga pokok barang yang dijual itu total dari C23 harga pokok manufacturing itu ditambah dengan persediaan barang jadi awal dan barang jadi akhir. Ditotalkan jadi didebitnya sebesar 40.501.000 dan dikreditnya 28.260.000. Untuk total saldonya itu sebesar 33.438.959. Ini itu total dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Aisyah tanggal 31 Desember 2019, indeks PL2 periode 31 Desember 2018. Kita lanjut ke prosedur. Pemeriksaan pembelian. 4. Bandingkan pembelian tahun berjalan dan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Ini dikerjakan. Lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur dan retur pembelian. Akankah ada penyimpangan? Ini tidak ada. Lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi, terutama dengan penetapan harga beli dan jumlah transaksi selama tahun berjalan. Ini tidak ada. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak atau random pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktor pembelian baik jumlah, harga, syarat pembelian, dan dengan mencocokkan pada pemesanan pembelian purchase order dan laporan penerimaan barang receiving report. Nah ini, sedangkan untuk retur pembelian, perhatikan memo debit baik jumlah maupun harga dengan mencocokkan dengan pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pembelian. Ini ada di TOC 3. Pemeriksaan kebenaran perhitungan matematis pada waktu pembelian dan memo debitnya. Ini ada di TOC 3. Kita ke TOC 3. Di sini itu order pembelian itu ada di buku 1 halaman 99. Untuk tanggalnya ini ini 29 Desember 2018 itu ada di halaman 99, 1 halaman 99. Dan untuk nama pelanggannya PT Delta, jumlahnya itu 20 juta, sama dengan jumlahnya. Bukti pendukung itu ada di buku 1 halaman 99, yaitu bukti bahwa dia order pembeliannya. Dengan otorisasi itu Kepala Administrasi Pembelian Vivian, dan footing itu tadi udah di footing ya. Udah ada footing. Terus buku pembelian itu di halaman 99. Dan kartu persediaannya itu ada di 90. Kartu persediaan itu ada di halaman 90. Ada di selanjutnya, buku besar itu tidak ada. Selanjutnya ini ada 29 Desember 2018, itu nomornya itu sama 000280 di halaman 99. PT Lang, terus jumlahnya juga tetap sama 30 juta. Itu pendukungnya itu dari halaman 99, otorisasi juga sama, footing juga masih tetap sama, buku pembelian juga sama, di halaman 99, kartu persediaan juga PT Lang, dan buku besar itu tidak ada.
Selanjutnya di sini ada 29 Desember 2018. Ini tuh ada di halaman 100. PT Fitra sebesar 40 juta. Bukti pendukungnya itu ada di halaman 99. Ada di halaman 100. Dan otorisasinya juga di halaman 100 Kepala Administrasi Pembelian Vivian Puting. Dia pembuku pembeliannya juga ada di halaman 99, dan untuk kartu persediaannya itu ada di halaman 90, dan buku besar itu tidak ada. Untuk 29 Desember 2018 itu 002282 itu ada di halaman 100 PT Gaya 50 juta. Tetap sama, ada bukti pendukung, ada otorisasinya, ada puting, ada buku pembelian, dan kartu persediaan, dan tidak ada buku besar. Selanjutnya PT Hero. Di sini itu halaman 11. Pendukungnya di halaman 11. Otorisasi putingnya juga sama, buku pembeliannya dan kartu persediaan buku besar itu tidak ada. Selanjutnya 29 Desember 2018 00284. PT Indah itu 70 juta. Pendukungnya itu PT Indah itu bukti pendukungnya itu tidak ada. Ada di halaman 101. Otorisasinya juga masih sama, tanda tangannya yaitu Kepala Bagian Administrasi Pembelian itu Vivian. Putingnya itu tadi udah, buku pembeliannya tadi di halaman 99, dan kartu persediaannya ada 90. Buku besar itu tidak ada. Nah, ini tuh uji transaksi pembelian dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diproduksi oleh Aisyah 12 Maret 2019, indeks Touch 3, 21 Desember 2018. Seperti ke sini. Selanjutnya, periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang jasa kena pajak. Ini itu dikerjakan ada di halaman di buku 1, halaman 99 sampai 101. Selanjutnya, 10. Lakukan pisah batas atas pembelian dan retur pembelian selama 7 tahun dari hari sebelum dan setelah. Catat nomor tanggal dari laporan penerimaan dan bandingkan dengan tercatatnya pada buku pembelian. Yang dari PL2.1. Nah, untuk order pembelian ini itu angkanya dari halaman 94. Pada halaman 94, itu di bagian bawah, untuk keperluan uji pisah batas dari transaksi pembelian dipilih 5 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2018. Itu sama, diikutin saja. Dan untuk sini itu PT Delta masih sama 20 juta, terus PT Elang 30 juta, dan PT Fitra 40 juta, PT Gaya 50 juta, PT Hero 60 juta, PT India 70 juta, PT Berkat 25 juta, PT Indah 30 juta, PT Hero 42 juta, dan PT Andalas 35 juta. Terakhir adalah PT Elang 30 juta. Totalnya itu 422 juta. 422 juta. Total tanggal pencatatannya itu sama dengan tanggal order pembelian. Lanjut ke prosedur audit. Catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang retur dan bandingkan dengan yang tercantum pada buku retur pembelian. Jadi tidak ada. 11. Apabila pembelian telah dicatat dengan untuk barang yang masih berada pada gudang penjualan, maka periksa kontrak pembeliannya. Ini tidak ada, buat kesimpulan komentar hasil pemeriksaan. Udah tadi, tidak ada utang usaha. 1. Minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang. Lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku utang. Ini dilakukan ada di buku 1 halaman 92.
Selanjutnya, nomor 2, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Ini ada di MM 1.1, kita ke MM dulu. Ini tuh schedule untuk daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Di sini ada nama pelanggan, alamat, jumlah per klien, hasil konfirmasi perbedaan pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sampai dengan Februari. Pertama di sini ada PT Andalas. PT Andalas, Jalan Mangga nomor 23, Jakarta. Jumlah per kliennya 205.550.100. Konfirmasinya itu CB, yaitu jawaban konfirmasinya udah cocok, perbedaannya itu tidak ada. Untuk saldonya sama dengan jumlah per klien. Selanjutnya di sini PT Berkat, Jalan TSS nomor 1100, 1100 Jakarta, 502.557.000. Konfirmasinya RD bisa dilihat di halaman 94. Yang kedua, Berkat, keterangannya jawaban tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Nah, ini itu tidak dicatat di jurnal karena kesalahan pada PT Berkat tersebut. Ini perbedaannya sebesar 990.000. Untuk pengeluarannya itu dikurang jadi 502.557.000 dikurang dengan 990.000, hasilnya 501.567.000. Yang ketiga, PT Caraka. PT Caraka, Jalan Batet nomor 3, Jakarta. Jumlah per kliennya 264.000. Hasil konfirmasi itu CB sudah cocok. Perbedaannya tidak ada, saldonya tetap sama. 9. PT Delta, Jalan Gading nomor 14. Jumlah per kliennya 22 juta. Hasil konfirmasinya RD, jadi jawabannya tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku yang belum dicatat 8.800.000 pada tanggal 31 Desember. Perbedaannya itu 8.800.000. Selanjutnya ini pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sampai dengan Februari sebesar 30.800.000. Yang kelima, PT Elang, Jalan Jamblang nomor 4. Hasil jumlah per kliennya 33 juta. Ini hasil konfirmasinya itu RD, reporting difference. Jawaban konfirmasi yang tidak cocok karena jawaban tidak setuju karena giro yang sudah dibayarkan pada PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo 27 Desember 2018 belum dikeliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Jadi perbedaannya 2 juta. Pengeluarannya setelah tanggal tersebut dikurang 33 ditambah dengan 2 juta hasilnya 35 juta. Yang keenam, PT Fitra, Jalan TPI Blok M nomor 20 Jakarta. Jumlah per kliennya 44 juta. Hasil konfirmasinya itu jawabannya setuju. Perbedaannya tidak ada. Pengeluaran setelah tanggal neraca tersebut 44 juta. Di sini ke 12 tersebut di 7 PT Gaya Jalan Duri nomor 7, jumlah per kliennya 66 juta, hasil konfirmasinya itu CB, perbedaannya nggak ada, pengeluarannya tetap sama. Yang ke-8 PT Hero, Jalan Apel nomor 201 Jakarta, jumlah per kliennya 55 juta, konfirmasinya itu jawabannya setuju. Perbedaannya nggak ada, pengeluarannya 55 juta. 9. PT Indah, Jalan Taman nomor 315 Jakarta, jumlah per kliennya 77 juta, hasil konfirmasinya jawabannya setuju, perbedaannya tidak ada, pengeluarannya tetap sama. Jadi ditotalkan sum dari atas sampai bawah sebesar 1.278.926
100. Untuk perbedaannya ditotalkan sebesar 9.810.000 dan jumlah per kliennya sebesar 1.216.116.190 rupiah. Nah, hasil konfirmasi itu di sini ada CB. CB itu artinya confirming balancing, yaitu jawaban konfirmasi yang cocok, dan RD itu reporting difference, yaitu jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Klien PT Sugus, schedule-nya daftar konfirmasi pengeluaran setelah tanggal neraca dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018. Diperiksa oleh Isa tanggal 12 Maret 2019. Indeksnya MM1.1, periode 31 Desember 2018. Lanjut ke prosedurnya. Ketiga, catat utang bersaldo debit, periksa penyebab dan teliti sejak kapan terjadinya serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Ini tidak ada. Pisahkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang kepada direksi, pemegang saham, utang untuk pembayaran pembelian aset tetap, dan lainnya. Ini tidak dilakukan. Yang kelima, minta daftar mutasi penjualan sebagai pelengkap atau pengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam terdapat pemasok penting yang saldonya tidak diketahui per tanggal neraca konfirmasi. Bila saldo akhir akun utang digunakan, bila pengendalian internal atas pembelian dianggap terlalu lemah. Ini tidak dilakukan. Keenam, teliti setiap selisih yang ada di antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Ini ada di MM1.2. Ini ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Di sini ada jumlah konfirmasi, jumlah presentasi tahun berjalan, dan presentasi tahun lalu. Saldo menurut konfirmasi itu ada 6. Dari mana 6? Dari MM1.1 kita lihat. Di sini ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ke MM1.1. Jumlahnya itu dapat dari saya membuat rinciannya sebagai berikut. Ini ada PT Andalas, terus PT Caraka, PT Fitria, PT Gaya, dan PT Herop, dan PT Indah. Ditotalkan sebesar 711.559.100. Selanjutnya, untuk presentasi tahun berjalan itu dari angkanya jumlah untuk saldo menurut konfirmasi dibagi dengan C14 di sini itu total utang usaha tersebut dikali 100%. Nah, hasilnya itu 56,07%. Presentasi tahun lalu itu dapat dari C7, dapat dari saldo menurut konfirmasi dibagi dengan saldo awal CB 2017 dari halaman 92 sampai 93. Ini ada PT Andalas, PT Caraka, PT Fitria, PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah. Hasilnya 759.200.500. Hasilnya 93,72%. Selisih yang dilaporkan itu, hasil konfirmasinya itu ada 3. 3 itu dari MM1 di sini. Ini itu 1, di RD-nya dihitung ada 1, 2, dan 3. Selanjutnya di MM1 di sini jumlahnya hasil konfirmasi itu dapat dari ini ditambah dengan yang ini, terus ditutup kurung ditambah lagi dengan yang ini, ditambah dengan yang ini, tutup kurung ditambah. Setelah itu yang ini 33 juta ditambah 2 juta,
ditutup kurung sama dengan hasilnya ini 567.367.000. Untuk presentasi tahun berjalan, itu hasil konfirmasi dibagi dengan total utang usaha tersebut. Nah, untuk presentasi tahun lalu, dapat dari jumlah dari hasil konfirmasi tersebut dibagi dengan saldo awal RD 2017, yaitu PT Berkat, Delta, dan Elang sebesar 309.003.000. Selisih dengan pembukuan klien itu minus 989.810 dari MM11 ini, yang ini di perbedaannya. Total yang dikirim itu berjumlah 9. Untuk ini itu dijumlahkan saja dari saldo konfirmasi sampai selisih dengan pembukuan klien. Total utang usaha itu dapat dari sini MM11 di total usahanya. Ini jumlah per klien. Selanjutnya, presentasi konfirmasi yang dikirimkan terhadap total piutang usaha itu tinggal ditotalkan dari saldo menurut konfirmasi sampai pembukuan. Sedangkan dengan presentasi tahun lalu juga sama. Ini di klien PT Sugus schedule ringkasan hasil konfirmasi piutang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Ali Isa tanggal 12 Maret 2019. Indeksnya MM1.2, periode 31 Desember 2018. Kita balik lagi ke sini. Bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi laporan dari pemasok serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca laporan posisi keuangan. Nah, ini itu udah ada di MM1.1 yang ini pengeluarannya kita udah ituin. Bila konfirmasi dilakukan atas 8, dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan agar mendapatkan keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha pada neraca atau laporan posisi keuangan, maka perlu dilakukan prosedur tambahan seperti minta daftar utang per tanggal atau neraca atau laporan posisi keuangan, periksa penjumlahan dan cocokkan jumlah dengan saldo menurut akun kontrol buku besar. Periksa akun kontrol pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal saldo dikonfirmasikan pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dan periksa transaksi yang tidak lazim. Ini ada dilakukan di buku 1 halaman 92. 9. Periksa persoalan yang belum diselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Ini ada di buku 1 halaman 94. Ini dilakukan 10. Lakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas atau tes cut off untuk pisah batas tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini itu tidak ada dikerjakan. Lakukan kerja 11 buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Ini ada di M1, kita lihat di sini. Dari sebelumnya itu dari MM1.1. Jadi kita pindahkan saja angkanya untuk mencocokkan. PT Andalas itu sama, PT di sini ada schedule utang usaha. Untuk klien 31 Desember 2018, ini ada 205.559.100. Parenya debit dan kreditnya tidak ada, per kliennya 205.559.100 sama. Untuk PT Berkat 502.557.000.
Debitnya itu 990.000 di halaman 94. Selanjutnya perbedaannya itu 990.000 di debit. Kenapa di debit? Karena dia tidak setuju dengan kesalahan pencatatan tanggal tersebut. Atas penerimaan piutang tersebut, maka PT Sugus ini membayar utangnya sebesar 990.000. Jadi hasilnya itu per auditnya 501.567.000. Jadi ngitungnya ini karena utang, jadi ini dikurang dengan ini ditambah dengan kredit. PT Caraka 264 juta. Pernya debit kreditnya itu tidak ada selisih perbedaan. Jadi tetap sama. PT Delta itu ada 8 per kliennya 22 juta. Kreditnya itu sebesar 8.800.000, per auditnya 30.800.000. Nah, ini 8.800.000 ini dapat dari jawaban tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS belum dicatat 8.800.000 pada tanggal 31 Desember. Selanjutnya di sini PT Elang 33 juta. Pernya itu debitnya tidak ada, kreditnya sebesar 2 juta. 2 juta itu dapat dari karena adanya giro yang sudah dibayar PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo karena dia belum dikeliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Nah, makanya dia dikredit. Auditnya 35 juta. PT Fitra per klien 44 juta, debitnya tidak ada dan kreditnya nggak ada, masih sama. PT Gaya juga masih sama, 66 juta. PT Hero 55 juta dan PT Indah 77 juta. Nah, kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Debitnya juga dan serta kredit dan per audit 31 Desember 2018 sebesar 1.278.926.100. Klien PT Sugus schedule utang usaha dibuat Wijaya tanggal 19 Desember 2018. Diperiksa oleh Aisyah DP Purnamasari tanggal 12 Maret 2019, indeks M1, periode 31 Desember 2018. Untuk prosedurnya ini, schedule siklus persediaan pergudangan pembayaran utang dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018. Diperiksa oleh saya sendiri 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Selanjutnya itu untuk dampak jurnal koreksi tersebut ke dalam kertas kerja neraca dan laporan laba rugi. Di sini ada 2.1-nya untuk yang piutang dan piutang usaha ini itu dari modul 2, sedangkan untuk persediaan ini itu modul 3, dari mana saldonya itu dari F, persediaan di debit dan kreditnya itu sebesar ini, totalnya itu sebesar 23 juta di debit dan kreditnya 28.260. Selanjutnya, jadi per audit 12 Desember 2018 itu untuk persediaan ngitungnya itu dari per klien 2018 ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Untuk total asetnya tinggal dijumlahkan dari as-kas sampai dengan beban. Dan serta dengan kredit dan per auditnya. Untuk total aset tersebut
dapat kita jumlahkan dari total aset lancar. Total aset lancar ditambah dengan investasi pada entitas ditambah dengan nilai akumulasi nilai buku ditambah dengan aset lainnya dapat sebesar 23.724.130.964. Selanjutnya di sini untuk kewajiban dan ekuitas itu ini terdapat di modul 3 utang usaha. Utang usaha itu didebitnya sebesar 990.000, dikreditnya 10.800.000. Itu dapat dari kita ke M1 di sini. Debit untuk utang usaha itu 990.000 dan kreditnya itu 10.800.000. Selanjutnya itu cara ngitungnya untuk nah, ini kita masukkan ke sini nih debit dan kreditnya. Perauditnya itu dapat dari per klien ditambah debit per klien dikurangin dengan debit ditambah dengan kredit. Hasilnya 1.278.926.100. Nah, kita totalkan di sini itu kita di sum. Jadi kewajiban pinjaman itu sampai dengan total kewajiban itu ditambahkan saja. Hasilnya itu 3.783.784.542. Untuk total kewajiban jangka panjang itu sebesar 10.278.491.444. Selanjutnya di sini ada total kewajiban ekuitasnya itu di debitnya 990.000, kreditnya 10.800.000, dan untuk indeks per klien 31 Desember 2018 sebesar 22.957.964. Di sini itu schedule untuk kertas kerja neraca dibuat oleh Wijaya tanggal 31 Desember 2018, diperiksa oleh Aisyah tanggalnya 21 Maret 2019. Indeksnya itu 2A2.2 periode 31 Desember 2018. Selanjutnya itu A3.1. Di sini ada penjualan neto. Karena penjualan neto itu di indeks 2, kita lanjut ke yang ketiga ini aja, beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan per audit 31 Desember 2017, per klien 31 Desember 2018, debit itu sebesar 40.801.501.000, kreditnya 12.350.000, per kliennya 33.188.046.959. Untuk laba bruto itu dapat dari jadi per klien untuk penjualan dikurangin dengan beban pokok penjualan. Ini juga sama. Selanjutnya ini adalah laba usaha. Laba usaha itu dapat dari laba bruto dikurangin beban. Untuk pendapatan ini laba rugi atau valuta asing ini ada di modul 2. Jadi 628 juta. Per auditnya 31 Desember 2018 itu sebesar jadi per klien dikurang dengan debit ditambah dengan kredit. Selanjutnya di sini beban lain-lain. Beban lain-lain itu dapat dari sum dari laba ke beban
ditambah sumnya total dari laba sampai dengan beban bunga. Laba sebelum pajak itu dapat dari laba usaha ditambah dengan beban lain-lain. Dan yang terakhir itu laba neto. Laba neto itu dapat dari laba sebelum pajak dikurang dengan beban pajak penghasilan. Selanjutnya di sini ada kertas kerja laba rugi. Di sini kertas kerja laba rugi saldo awal tahunnya masih sama. Per auditnya 31 Desember 3.919.772.334. Untuk laba tahun berjalannya per audit 31 Desember 2018 sebesar 3.455.152.644. Saldo akhirnya ini dapat dari saldo awal ditambah dengan laba tahun berjalan. Klien PT Sugus, schedule kertas kerja laba rugi, dibuat oleh Wijaya tanggal 31 Desember 2018, diperiksa oleh saya 12 Maret 2019, indeks A3.2, periode 31 Desember 2018. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.